Dia nggak ngerti soal interpretasi, dia nggak ngerti soal konsep teori, dia nggak ngerti hipotesis, dia bahkan nggak ngerti soal analisis, interpretasi, dan lain sebagainya. Dia ngacapruk aja, tapi penontonnya jauh lebih banyak daripada yang tadi itu Pak Renal Kasali misalkan ya, walaupun sekarang juga beliau banyak gitu ya, tapi tetap kalah gitu. Jadi orang-orang itu sekarang kalau misalkan ditanya tentang begini, ini dong, ini sumbernya nih, sumbernya video ini gitu. Jadi bahkan saya tuh sering kesel gitu ya. Selain kereta lewat itu, yang saya bikin saya kesel itu adalah ketika ngobrol di kolom komentar, kemudian referensi mereka itu adalah lihat video ini dong, lihat video itu dong gitu. Kenapa nggak jurnal gitu? Ketika saya sajikan jurnal, itu mau dari sini, dari situ gitu. Sumber yang otoritatif itu adalah jurnal, bukan video YouTube, Baraya. Bahkan video YouTube itu harus, kalau misalkan mau ya harus menampilkan sumber-sumber yang pasti gitu. Tapi kan kita mah bahkan di Quora muncul gitu ya, ini sumbernya adalah video ini, sumbernya adalah video ini. Ya untuk menangkap satu fenomena tertentu ya silakan saja. Atau kalau misalkan narasumbernya memang otoritatif ya silakan saja ditampilkan. Tapi kalau misalkan video YouTube secara umum dijadikan alat untuk menggantikan buku, menggantikan jurnal dalam mengambil referensi, itu kacau banget. Tapi sekarang siapa juga yang mau baca jurnal? Siapa juga di antara kita yang mau baca media-media massa yang beneran gitu? Kan enggak, jarang di antara kita yang menjadi seperti itu. Itu masalah yang keduanya. Kemudian yang ketiganya itu adalah munculnya sektarianism gitu. Atau masyarakat itu kemudian terpolarisasi jadi kubu-kubuan gitu. Jadi benar dan salah itu tergantung pada kubunya itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena kubunya masing-masing punya media massa gitu, punya media yang bisa menyampaikan gagasan mereka, sehingga masyarakat itu karena banyak di antara mereka yang kemampuan abstraksinya rendah, kemampuan untuk analisisnya rendah, kemampuan untuk memverifikasinya rendah, maka mereka akan menggantungkan hanya pada kelompoknya saja gitu. Dan karena itu maka masyarakat akan benar-benar, jadi semakin banyak media massa, semakin digitalisasi merebak di mana-mana, bukan membuat masyarakat menjadi semakin pintar, tetapi membuat masyarakat semakin emosional dalam menerima satu sumber atau satu berita gitu. Jadi misalkan ya, saya itu begini, lebih kurangnya saya itu begini. Nah, tapi kalau misalkan ada pendapat saya yang bertentangan dengan kelompoknya, maka saya tiba-tiba jadi bodoh gitu. Tapi ketika saya menyerang kelompok yang menjadi pesaingnya dia, saya tiba-tiba menjadi pintar. Jadi saya tuh dipuji habis-habisan, Anda itu sesuai dengan pemikiran saya, Anda itu hebat, pintar, jenius, bla 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 bla, kalau sesuai dengan pemikiran kelompoknya. Tapi kalau misalkan berbeda, kok Anda jadi ngaco, kok Anda jadi gak ngerti apa-apa, ternyata ilmu pengetahuan Anda dangkal dan sebagainya gitu. Jadi saya tuh aslinya begini apa adanya, tapi kemudian saya dinilai benar dan salahnya itu sesuai dengan sekte mereka. Nah, kenapa seperti itu? Karena media-media massa itu banyak menjual sektarian itu. Kemudian poin keempat itu adalah masyarakat kita tergiring menjadi masyarakat yang bodoh gitu. Kenapa seperti itu? Karena media mereka itu mencekoki manusia dengan berita-berita yang unfaedah atau yang tidak mencerdaskan. Kan begini Baraya, manusia itu butuh informasi-informasi baru yang valid dan otentik itu untuk memberikan kesadaran buat mereka, untuk meningkatkan taraf kemampuan mereka gitu. Dalam berpengetahuan, dalam abstraksi, dalam kesadaran dan sebagainya, mereka tuh harus naik terus. Nah, kalau sumber-sumber untuk mendapatkan informasi itu ternyata media yang dikelola dengan cara yang seperti itu, orientasi pada uang dan sebagainya, maka masyarakat kita menjadi masyarakat yang kacau, masyarakat yang rusak, karena mereka bertumbuh, tapi bertumbuhnya dengan cara yang seperti itu gitu. Nah, maka kalau misalkan sebuah masyarakat menjadi bodoh, saya mohon maaf ya, saya pikir media massa itu benar-benar harus bertanggung jawab atas hal ini. Dia adalah salah satu di antara sekian faktor yang benar-benar bertanggung jawab atas bodohnya masyarakat. Itu poin keempat. Kemudian yang kelima, pendekatan media yang seperti ini akhirnya memerangkap masyarakat pada lingkaran setan. Jadi maksudnya gini Baraya, kan gini. Masyarakat menjadi bodoh. Kenapa masyarakat menjadi bodoh? Karena disuguhi oleh berita-berita yang tidak mencerdaskan. Kenapa berita-berita yang tidak mencerdaskan? Hasil akhirnya harus saya sampaikan bahwa ini sesuatu yang sangat mengerikan. Ini merusak bangsa, ini tidak baik. Jadi silakan Baraya ambil media-media massa itu sebagai referensi, tetapi jangan terlalu berharap bahwa media itu benar-benar menyampaikan fakta atau benar-benar sesuai dengan realita. Semoga dipahami. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibikin gemuk terus, oh no, terus iya, dia tindak kanibalisme ke anaknya sendiri. Anak-anak itu pun disuruh makan satu sama lain, jadi kayak bagian tubuhnya dipotong gitu.